Halo Nur, hari ini kita akan belajar tentang sistem kerja kontraksi otot pada tubuh manusia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 1C dengan anggota 1 Sefalina Ramadhani dengan nomor NIM akhir 073, 2 Mahia Prada dengan nomor NIM akhir 074, dan yang terakhir Aisyah Rahmawati dengan NIM akhir 075. Tahukah kalian, di dalam tubuh manusia terdapat mesin yang luar biasa dan terus bekerja, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Mesin itu bernama otot. Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita ulas kembali apa itu otot. Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia yang dapat berkontraksi dan berelaksasi, sehingga memungkinkan terjadinya berbagai gerakan tubuh. Otot terdiri dari sel-sel khusus yang disebut serabut otot atau miosit, sehingga dapat membentuk serat dan lembaran otot. Otot berperan penting dalam pergerakan tubuh manusia, baik itu gerakan sadar seperti berjalan dan mengangkat, maupun gerakan tak sadar seperti detak jantung. Selain itu, otot juga membantu menjaga postur tubuh, memberikan stabilitas pada sendi, dan menghasilkan panas melalui kontraksi yang membantu mengatur suhu tubuh. Kira-kira apa saja jenis otot yang ada? 1. Otot polos, yaitu terletak pada organ dalam tubuh seperti lambung dan usus, kecuali jantung. Bentuknya seperti gelondong dan bekerja secara involuntir. Yang kedua, otot jantung. Terletak di organ jantung, bentuknya silindris dan bercabang, jumlahnya hanya 1 dan bekerja secara involuntir. Dan yang terakhir, otot lurik atau otot rangka, yaitu otot yang terletak pada otot rangka. Bentuknya silindris bercabang dan bekerja secara volunteer. Karakteristik otot juga dibagi menjadi 4 tipe utama. Yang pertama, kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek. Yang kedua, eksitabilitas, yaitu otot merespon dengan kuat saat distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga, ekstensibilitas, yaitu otot mampu meregang melebihi panjang saat rileks. Dan yang terakhir, elastisitas, yaitu otot dapat kembali ke bentuk semula setelah berkontraksi atau meregang. Bagaimana cara kerja otot? Otot bekerja dalam 2 cara. Yang pertama, volunteer, yaitu digerakkan secara sadar oleh sistem saraf somatik seperti otot rangka. Yang kedua yaitu involunteer, dengan cara digerakkan tanpa kesadaran oleh sistem saraf otonom seperti otot polos dan otot jantung. Sekarang mari kita bahas tentang fisiologi dasar otot. Otot terdiri dari berbagai bagian seperti serat otot, miofibril, miosin, aktin, retikulum sarkoplasma, dan sarkomer. Semua ini bekerja sama untuk membentuk cross bridge yang merupakan dasar dari kontraksi otot. Lalu, bagaimana proses kontraksi otot terjadi? Kontraksi otot terjadi ketika ada rangsangan, baik dari saraf atau pengaruh lain, yang menyebabkan reaksi kimia dalam otot. Proses ini sangat bergantung pada interaksi 2 protein, yaitu aktin dan juga miosin, serta energi dari ATP. Berikut adalah langkah-langkah kontraksi otot. Yang pertama, ion Ca2+ mengaktifkan filamen aktin. Yang kedua, kepala miosin terikat pada active site filamen aktin dan menghasilkan energi yang disebut power stroke. Yang ketiga, kepala miosin kemudian terlepas dari active site, kembali ke posisi tegak, dan berikatan lagi dengan active site berikutnya, mengulangi gerakan power stroke, sehingga filamen aktin terus bergerak.
Teori kontraksi otot terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, potensi aksi, yaitu masuknya Ca2+ yang berikatan dengan troponin dan mengubah struktur aktin untuk mengekspos tempat pengikatan miosin. Selanjutnya, fase detachment, yaitu ATP berikatan dengan kepala miosin. Selanjutnya, fase hidrolisis, yaitu ATP dipecah menjadi ADP plus PI, kemudian mengubah posisi kepala miosin menjadi siap. Dan yang terakhir, fase jembatan silang atau cross bridge, yaitu fase ADP dan PI hilang dan kepala miosin melakukan power stroke. Selanjutnya, otot bisep dan otot tricep. Otot bisep merupakan bagian otot atas. Apabila berkontraksi, dia akan membesar dan mengecil. Otot yang mempunyai 2 tendon yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian depan. Selanjutnya, otot tricep, yaitu otot yang mempunyai 3 tendon yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian belakang. Otot bisep, perhatikan ketika tangan kita melipat, maka bisep sedang berkontraksi. Begitu juga ketika tangan kita lurus, maka bisep sedang berelaksasi. Selanjutnya, perhatikan ketika tangan kita melipat, maka tricep sedang berelaksasi. Begitu juga ketika tangan kita lurus, maka bisep sedang berkontraksi. Sekarang kita akan membahas kelainan pada otot. Kelainan otot bawaan dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yakni distrofi otot, yang terdiri dari distrofi otot Duchenne, distrofi otot Becker, distrofi otot kongenital, dan yang terakhir distrofi otot miotonik. Selanjutnya yang kedua ada miopati kongenital. Yang pertama ada miopati inti sentral, miopati core, miopati nemalin, dan yang terakhir miopati intranukleer. Selanjutnya ada 2 gangguan otot, yaitu kram otot dan tendinitis atau radang tendon. Selain itu, ada berbagai kelainan otot lain seperti hernia, miastenia gravis, spasme, kram, konvulsi, tics, fibrosis, low back pain, kaku leher atau stiff, atrofi, dan yang terakhir tetanus. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.